Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Manajemen Keuangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisa rasio keuangan. Oke, mulai saja ya. Jadi, sebelum kita proses selanjutnya, kita harus tahu analisa rasio keuangan itu apa? Yaitu, analisa rasio keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan, sudah dari kata-katanya menganalisa, yang lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan, sehingga dapat kemungkinan salah tafsir terjadi, mencegah kemungkinan salah tafsir terjadi terhadap informasi yang diberikan dari laporan keuangan tersebut dan dapat memberikan kesimpulan yang lebih akurat. Kemudian kegunaan rasio keuangan. Sebelum berguna, rasio keuangan harus memenuhi 3 syarat, yaitu baik dan akurat. Setelah itu, menghasilkan gambaran nyata tentang keadaan perusahaan tersebut. Setelah ada gambaran nyata, maka analisa rasio keuangan tersebut bisa berguna atau informatif terhadap yang pertama, pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, keputusan pemberian kredit. Yang ketiga, penilaian aliran kas. Yang keempat, penilaian sumber-sumber ekonomi. Yang kelima, melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana. Yang keenam, menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana. Yang ketujuh, menganalisis penggunaan dana. Jenis-jenis rasio keuangan umumnya ada 4. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Dari katanya saja liquid itu cairan. Jadi saya mengatakan yang rasio yang digunakan untuk dana yang lebih cepat cair, lebih mudah dicairkan, yaitu rasio menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dengan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial yang harus dipenuhi atau kewajiban jangka panjang. Yang kedua, rasio aktivitas atau disebut juga dengan rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset. Yang ketiga, rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang atau pinjaman, leverage. Kemudian keempat, rasio keuntungan atau yang disebut juga dengan rasio rentabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan menggunakan modalnya. Ini adalah contoh laporan keuangan yang akan kita gunakan untuk menganalisa agar lebih mudah memahami dari perbedaan masing-masing analisa rasio tadi. Kita masuk yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu ada 4, current ratio, cash ratio, quick ratio, dan working capital to asset ratio. Kalau current ratio sendiri, rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Ini contoh neraca tadi ya. Neraca PT Sejahtera 31 Desember 2018. Jadi rumus dari cash ratio adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancarnya 1,4 dan hutang lancarnya 560. 1,4 560 sehingga dapatnya 2,5. Arti kata 2,5 ini adalah setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar sebesar 2,5. Berarti kemampuan untuk membayarnya termasuk sangat liquid. Bagus, sangat bagus. Semakin tinggi nilainya, semakin baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya atau hutang lancarnya.
Yang kemudian cash ratio. Tadi current ratio, sekarang cash ratio. Itu rumusnya kas plus setara kas atau efek dibagi dengan hutang lancar. Mungkin hasilnya ada bank atau perusahaan kan ada bank, terus ada cek-cek yang lebih gampang dicairkan, maka kita sebut aja efek. Kas plus efek dibagi dengan hutang lancar. Kas plus setara kas atau efek itu kan 200 tambah 200 400 dibagi dengan hutang lancarnya 560. Ya, 200 tambah 200 400 dibagi 560 hasilnya adalah 0,71. Arti kata ini adalah setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh adanya uang atau cash on hand atau uang yang ada di perusahaan itu sebanyak 0,71. Semakin angkanya mendekati 1, maka akan semakin baik nilai perusahaan tersebut. Kemudian quick ratio atau asset test ratio, quick cepat itu rumusnya adalah kas plus efek atau dibilang juga setara kas, bisa dari bank, bisa dari cek, kemudian ditambah dengan piutang dibagi dengan hutang lancar. Kasnya ada 200, efeknya 200, piutangnya 160. Totalnya adalah 560 ya dari ketiga ini. Dibagi dengan hutang lancarnya 560. Cocok nih, 560 dibagi 560 sama dengan 1. Artinya setiap hutang lancar Rp1 dijaminkan dengan quick ratio adalah besar Rp1. Cepat, termasuk one on one gitu. Kemudian yang ketiga, working capital to total asset ratio. Itu rumusnya aktiva lancar dikurang dengan hutang lancar dibagi dengan jumlah aktiva. Aktiva lancarnya 1,4 dikurang dengan hutang lancarnya 560 dibagi dengan total aktiva. Total aktivanya 3 juta. Oke, 1,4 ditambah 560 dibagi dengan 3 juta, hasilnya adalah 0,28. Yang artinya adalah likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja neto adalah satu aset perusahaan dijaminkan dengan 0,28 modal kerja atau aktiva lancar. Lanjut kita ke rasio yang kedua, yaitu rasio leverage. Yaitu adalah ada 5 cara penghitungannya. Yang pertama, total debt to equity ratio. Yang kedua adalah total debt to total capital asset. Yang ketiga adalah long term debt to equity ratio. Yang keempat adalah tangible asset debt coverage. Terus yang kelima adalah time the interest earning ratio. Kita masuk yang pertama dulu, total debt to equity ratio. Rumusnya adalah hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dibagi dengan total modal sendiri. Hutang lancar ditambah dengan hutang jangka panjang. Hutang lancar 560. Hutang jangka panjangnya 600, ini ditambah 560 ditambah 600 dibagi dengan modal sendiri. Modal sahamnya 1, modal sendiri total modal sahamnya adalah 1.840. 560 ditambah 600 dibagi 1.840 adalah 0,63. Yang artinya adalah bagian setiap rupiah modal sendiri dijaminkan dengan keseluruhan hutang, total hutang 63% dari setiap rupiah modal sendiri menjadi jaminan utang. Jadi maksudnya adalah kalau kita perusahaan mau bayar hutang itu bisa terpenuhi dengan persentase dari modal sendiri sebanyak 63%.
Kemudian yang kedua adalah total debt to total capital asset. Total debt, total hutang, dibagi dengan to total capital asset, totalnya aktiva. Gitu. Utang lancarnya 560, utang jangka panjangnya 600, dibagi dengan total aktifanya 3 juta. Ya, 560 ditambah 600 dibagi dengan 3 juta adalah 0,39. Yang artinya adalah beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai dengan utang atau beberapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang, 39% dari setiap aktiva digunakan untuk menjaminkan utang. Jadi termasuk sedikit. Nah, kalau kita mau kredit ke bank, itu harus ada jaminan atau anggunan. Maka dari adanya aktiva ini bisa menyumbangkan 39% terhadap jaminannya kepada total hutang. Kemudian yang ketiga adalah long term debt to equity ratio. Long term debt berarti hutang jangka panjang berbanding dengan total modal sendiri, equity ratio. Hutang jangka panjangnya tadi sama 600, modal sendirinya sama 1.840, hasilnya adalah 0,33, yaitu artinya bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang adalah 33% dari setiap rupiah modal sendiri digunakan untuk menjaminkan hutang jangka panjang. Kalau tadi total modal dijaminkan dengan modal sendiri itu 63%, sedangkan ini hutang jangka panjangnya dijaminkan dengan modal sendiri adalah 33%. Kemudian yang keempat adalah tangible asset debt coverage, yaitu aset tangible itu rumusnya adalah total aktiva dikurangi intangible dikurangi hutang lancar dibagi dengan hutang jangka panjang. Total aktivanya tadi kan 3 juta. Total aktivanya 3 juta dikurangi dengan intangible 100.000 dikurangi dengan hutang lancar 560 dibagi dengan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjangnya 600. 3 juta dikurang 100.000 dikurang 560 dibagi dengan 600.000, hasilnya adalah 3,9. Yang artinya adalah setiap hutang jangka panjang dijamin oleh aktiva tangible sebesar 3,9. Kemudian kita masuk yang kelima dari rasio leverage, itu adalah time interest earned ratio, yaitu EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan bunga hutang jangka panjang. Ini sudah masuk ke laba rugi ya. Bunga hutang jangka panjang. EBIT-nya earning before interest and tax-nya laba sebelum pajak dan bunga. Nih, keuntungan sebelum bunga dan pajak adalah 430 dibagi dengan bunga jangka panjangnya itu 30.000. 430 dibagi 30.000 adalah 14,3. Sehingga besaran keuntungan itu digunakan untuk membayar bunga hutang jangka panjang itu bisa sampai 14 kali. Jadi sangat bagus nilai perusahaan ini ya. Kemudian kita masuk ke
Rasio aktivitas biasanya dihitung atas 6. Yang pertama total asset turnover, kemudian yang kedua receivable turnover, yang ketiga ada average collection period, yang kelima ada inventory turnover, yang kelima adalah average day inventory, yang keenam ada working capital turnover. Total asset turnover itu rumusnya penjualan neto dibagi dengan total aktiva. Penjualan netonya adalah 4 juta dibagi dengan total aktivanya tadi adalah 3 juta. Jadi hasilnya adalah 1,33. Yang artinya adalah kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam satu periode tertentu, atau kemampuan dana yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Ngerti kan? Jadi dari kata-kata itu kemampuan dana dari aktiva yang digunakan untuk aktivitas menghasilkan pendapatan. Dana tertanam dengan keseluruhan aktiva rata-rata dalam 1 tahun putaran adalah 1,33 kali atas setiap 1 rupiah. Setiap tahun dapat menghasilkan 1,33. Jadi total aktiva tersebut dapat menghasilkan 1,33 kali untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian receivable turnover itu rumusnya adalah penjualan neto dibagi dengan piutang. Penjualan netonya tadi sama 4 juta. Penjualan neto ya. Penjualan netonya 4 juta. Kemudian piutangnya sebesar 160. Maka hasilnya adalah 25 kali. Jadi, dalam 1 tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar selama 25 kali menghasilkan penjualan. Kemudian ada average collection period. Itu rumusnya adalah piutang dikali 360 hari atau 1 tahun ya, dibagi dengan penjualan. Piutangnya tadi 160.000 dikali 360 hari dibagi dengan penjualannya adalah 4 juta. Maka hasilnya adalah 14,4 hari. Jadi artinya adalah periode rata-rata yang dibutuhkan dalam pengumpulan piutang itu sebanyak 14,4 hari. Pengumpulan piutang ya dari seluruh penjualan itu 14,4 hari. Kemudian ada yang keempat, inventory turnover. Itu rumusnya HPP dibagi dengan inventory. Harga pokok penjualan dibagi dengan inventory. HPP-nya sebesar harga pokok penjualan ya sebesar 3 juta dibagi dengan inventory atau persediaan itu 840. 3 juta dibagi 840 adalah 3,6 kali. Yang artinya adalah dana yang tertanam dari inventory berputar sebanyak 3,6 kali dalam setahun menghasilkan pendapatan atau penjualan. Kemudian ada yang kelima, average day inventory. Itu rumusnya inventory dikali 360 dibagi dengan HPP. Inventory-nya 840 tadi ya, sama dikali 360 hari dibagi dengan HPP-nya 3 juta. Maka hasilnya adalah 10 hari. Jadi artinya adalah inventory rata-rata berada dalam gudang 10 hari sebelum masuk ke persediaan untuk dijual. Yang keenam ada working capital turnover. Itu rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva lancar dikurang dengan hutang lancar. Penjualannya adalah sebesar tadi kan 4 juta dibagi dengan aktiva lancar 1,4 dikurang dengan hutang lancar 560, yaitu sebesar 4,8 kali. Yang artinya
Dana tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata 4,8 kali dalam setahun untuk menghasilkan penjualan. Terus ini termasuk rata-rata nilai yang bagus untuk rasio aktivitas perusahaan. Jadi aktivitasnya untuk menghasilkan selanjutnya adalah yang keempat, rasio keuntungan. Rasio keuntungan ini paling banyak ya, ada 6 cara penghitungannya. Yang pertama adalah gross profit margin. Rumusnya adalah penjualan neto dikurang HPP dibagi dengan penjualan. Gross profit ya, dari kata itu sendiri kita sudah tahu itu adalah laba kotor. Laba kotornya ini gross profit margin. Laba kotor itu kan dari penjualan dikurang dengan HPP, hasilnya adalah 1 juta. Penjualan dikurang HPP adalah 1 juta dibagi dengan penjualan 4 juta. Jadi hasilnya adalah 1 juta dibagi 4 juta adalah 0,25. Yang artinya adalah setiap penjualan menghasilkan laba bruto sebanyak 0,25 rupiah. Yang kedua adalah operating income ratio atau yang disebut juga operating profit margin. Ini laba setelah biaya. Kan operating ada biaya-biayanya. Jadi rumusnya adalah penjualan dikurang HPP dikurang dengan biaya dibagi dengan penjualan. Penjualan dikurang dengan HPP 1 juta dikurang lagi dengan biaya 570 hasilnya 430. Jadi ini adalah keuntungan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan, hasilnya adalah 10,75%. Yang artinya setiap rupiah penjualan menghasilkan laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak sebanyak 0,11 rupiah. Kemudian yang ketiga ada operating ratio. Operating ratio itu rumusnya adalah HPP ditambah dengan biaya admin dan umum dibagi dengan penjualan. Itu tadi biaya admin dan umumnya adalah biaya admin dan umum adalah 570 ya. Ditambah dengan HPP. HPP-nya tadi 3 juta dibagi dengan penjualan 4 juta. Hasilnya adalah 89,25. Artinya setiap rupiah penjualan memerlukan biaya 0,89. Jadi setiap rupiah biaya yang kita keluarkan itu menghasilkan 0,89 pendapatan. Ini nilainya semakin besar semakin buruk karena berarti akan lebih banyak biaya untuk menghasilkan penjualan. Ini sangat tidak efisien untuk perusahaan ya. Terus yang keempat ada net profit margin. Rumusnya adalah earning after tax atau EAT dibagi dengan penjualan. Earning after tax itu hasilnya adalah 240 dibagi dengan penjualannya itu adalah 4 juta, hasilnya adalah 6%. Artinya setiap rupiah penjualan menghasilkan keuntungan neto sebesar 6%. Kemudian yang kelima ada earning power of total investment rate atau disebut juga rate of return on total asset. Rumusnya adalah EBIT dibagi dengan total aktiva. EBIT itu adalah earning before interest and tax dibagi dengan total aktiva. Earning before interest and tax yaitu keuntungan sebelum bunga dan pajak 430 dibagi dengan total aktivanya adalah 3 juta. Hasilnya adalah 14,3%. Yang artinya setiap 1 rupiah modal yang diinvestasikan menghasilkan keuntungan sebesar 0,14 rupiah. Setiap aktiva yang digunakan sebagai modal menghasilkan investasi keuntungan sebesar 0,14 rupiah. Jadi kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Yang keenam ada Net Earning Power Ratio atau disebut juga ROI, Return on Investment. Kemampuan modal yang diinvestasikan dari seluruh aktiva itu menghasilkan keuntungan neto. Jadi aktivanya berapa untuk menghasilkan earning after tax, yaitu EAT atau earning after tax. Laba setelah pajak, laba bersih setelah pajaknya sebesar berapa tadi? Earning after tax-nya ini keuntungan bersih setelah pajak dan bunga 240 dibagi dengan total aktivanya 3 juta. Jadi 8% nilainya. 8% ini hasil dari total aktiva dari perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba bagi perusahaan sebanyak 8%. Baik ya. Kemudian adalah rate of return for the owner atau rate of return on the net worth. Artinya adalah modal sendiri tersebut dapat menghasilkan keuntungan setelah pajak sebanyak berapa persen gitu. Jadi tadi kan earning after tax-nya atau laba setelah pajak 240 dibagi modal sendiri. Modal sendirinya tadi berapa? 1,84 juta. Itu sebanyak 13%. Jadi kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan preferen dan biasa sebesar 0,13 rupiah. Itu ya. Kemudian ini ada analisa tambahan yang biasa digunakan. Ya, tapi jarang sih, lebih banyak tadi ada 4 analisa tadi. Ini yang analisa tambahannya ya. Pertama, common size, yaitu merubah angka-angka dalam neraca dan laporan rugi menjadi presentasi. Nanti neraca angka dasarnya adalah total aktiva, kemudian laporan laba rugi, angka dasarnya adalah penjualan. Itu digunakan untuk mempermudah memperhatikan perubahan setiap periode laporan keuangan tersebut. Bisa dilihat kalau dari aktiva itu nanti komponen aktiva dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Kemudian untuk pasiva dari liabilities dan ekuitas itu sama, komponen liabilities dibagi dengan total pasifanya, sedangkan ekuitas itu komponen ekuitas dibagi dengan total pasifa sama-sama dikali 100% karena ini adalah common size, itu menjadikan persentase. Kemudian elemen laba ini juga komponen laba rugi dibagi dengan pendapatan kalau dia ya di laporan laba rugi dikali 100%. Kemudian yang kedua, untuk analisa tambahannya bisa pakai indeks. Analisis indeks itu merubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi nilai 100. Tahun dasar bisa tahun yang dari awal atau tahun laporan keuangan tersebut dianggap paling normal. Dapat mempermudah memperbandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Sama-sama ini biasanya digunakan untuk memperbandingkan 2 periode atau lebih cepat ya. Kalau common size itu persentase, kalau indeks itu menjadikan nilainya 100. Ini contohnya. Ini common size, ini neraca indeks. Jadi tadi kan saya bilang kalau indeks dikalikan 100, kalau common size dikalikan 100%. Jadi kas yang tahun pertama nih, tahun kedua ya, di neraca, contoh di neraca aja ya, ini kas 2,4%, di tahun kedua 2,8%. Dari ini kan sudah kelihatan perubahannya ya, naiknya bagus gitu. Ini juga ada kenaikan. Nah, dengan adanya common size ini lebih untuk mempermudah perbedaan dari 2 tahun. Nah, kalau yang indeks ini semua sama dengan 100, tapi untuk laporan keuangan yang dianggap paling normal. Maksudnya paling normal itu paling baik di antara semua laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan itu semuanya baik, rata-rata nilai perusahaan itu baik. Terus tahun pertama, tahun kedua. Tahun pertama dianggapnya nilainya awalnya adalah 100 ya, kemudian tahun kedua ada peningkatan, ini jadi 113 ya, naik, ini 100 jadi 150, ini 100 jadi 103, ini persediaannya turun jadi 95.
Kelihatan kan kalau misalnya dengan analisis common size dan indeks ini untuk membandingkan 2 tahun lebih cepat. Begitu. Demikian perkuliahan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.